Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa? Masalah ibadah bukan? Bukan ibadah, saya kan ibadah ya. Ada kalau kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah itu bukan. Ini pendapatnya. Pendapat apa emang berbeda ya? Tidak. Ada pendapat kalau Kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah itu bukan. beribadah mengharapkan pahala. Dari Allah itu bukan. Bukan ibadah itu adalah ibadah. Oh, berarti Rasul nggak ikhlas dong. Para nabi, para Rasul nggak ikhlas dong. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak ikhlas. Dan ketidakikhlasan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diabadikan dalam Al-Quran. Kan lucu, aneh, mustahil. Rabbana taqabbal minna. Gitu ya. Itu kan menunjukkan pahala, berhalap. Ya Allah, terimalah amal kami. Pahala. Buat apa Nabi mengatakan sholat ini pahalanya ini, sholat ini pahalanya ini, puasa ini pahalanya. Buat apa Nabi bersabda seperti itu? Kalau kita tidak boleh mengincar pahala, ya, berarti Nabi ngajarin nggak benar dong. Berarti mencari pahala itu ikhlas. Yang tidak ikhlas mengharapkan balasan di dunia, ya, sholat biar kaya, puasa biar karirnya naik terus, ya, zikir ini, wirid ini supaya tendernya menang terus. Kalau itu mah orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak pakai sholat, nggak pakai zikir wirid, tender menang, pangkat tinggi, badan sehat. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita wirid, kita baca Al-Quran, manfaatnya adalah nanti di akhirat. 3 ciri ibadah makhluk itu manfaatnya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Ya, apa di akhirat kalau bukan pahala? Dan pahala di akhirat itu, ridho Allah itu, apa istilah kita, nyata, real. Ada bidadari cantik, ada makanan lezat, ada gedung yang mewah, real ya? Ini terkait dengan ucapan Ashabiyah itu kalau neraka kalau Wah, ya batil ini. Sombong sekali. Seandainya betul beliau ngomong seperti itu, sombong. Banyak ulama nggak yakin itu ucapan beliau. Kan beliau betul ahli ibadah, ya. Ya, banyak dinisbatkan kalimat-kalimat seperti itu kepada beliau Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, bisa benar, bisa tidak. Seandainya benar, ya tetap salah. Kan yang tidak mungkin salah hanya Allah dan Rasulnya. Seandainya betul itu kata-kata beliau, ya salah. Tidak boleh kita ambil, harus kita buang, ya. Dan sombong itu, sombong luar biasa, nggak takut neraka. Saya nggak takut neraka, saya cuma takut kepada Engkau ya Allah. Saya nggak pingin surga, nggak pingin pahala, saya pingin ridhomu doang ya Allah. Ini sombong. Yang nyuruh kita takut neraka siapa? Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah nyuruh kita takut, tiba-tiba kita bilang saya nggak takut. Apa nggak marah Allah? Ya, wajib kita takut. Menangis Nabi. Nabi menangis setiap kali sholat, membaca, melewati ayat-ayat tentang neraka. Beliau mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke neraka. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang surga, beliau memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia nggak tahu apa-apa tentang tafsir. Dia nggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Dia nggak tahu apa-apa tentang fikih.
Dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, tapi dia tampil. Dia tampil di hadapan kaum muslimin dan dieluk-elukan dan didatangi oleh ribuan jamaah. Ditanya tentang permasalahan, fasu'ilu wa aftau fadallu wa adallu. Ditanya lalu menjawab, lalu dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itulah Ar-Ruwaibidah sedang kita saksikan di negeri kita ini, ya. Hukum asal ibadah adalah haram. Mereka nggak tahu kaidah ini. Masuk ibadah haram gitu. Maka dengan seenaknya mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini berpahala walaupun Nabi nggak melakukan. Ar-Ruwaibidah. Bahkan lebih memalukan lagi, seperti yang waktu itu kita bahas, ya, lebih memalukan lagi, lebih dahsyat lagi, merinding kita dengarnya. Jadi lagi ceramah di hadapan ribuan jamaah, tiba-tiba dia diam. Rasulullah datang. Jamaahnya Masya Allah. Antum yang sudah belajar manhaj ketawa, mereka subhanallah, itulah subhan. Ya, ketemu Rasulullah berkali-kali. Bahkan ada cerita waktu dia masih hidup sakit keras, nggak ngisi pengajian. Tiba-tiba datang ngisi pengajian, gitu ya. Nggak lama ada yang datang dari jauh gitu dan mengatakan beliau masih sakit. Loh, tadi siapa? Tadi Rasulullah menggantikan beliau. Kebohongan apa ini? Beruntung bagi kalian yang telah melihat Rasulullah menggantikan majelis beliau. Subhanallah, waliyadzubillah. Kejahilan yang luar biasa. Lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis yang seolah-olah di sini itu bertentangan dengan sifat Allah yang maha mengakhir. Bunyinya kira-kira, barang siapa yang mendengar azan dan tidak mengerjakan lalai dalam sholat sehingga waktunya habis dan dia mengerjakan, akan dihukum selama satu rukun. Kira-kira 80 tahun akhirat. Tolong saya dijelaskan itu, Ustaz. Barang siapa yang dengar azan tidak sholat, tidak mengerjakan hingga waktunya habis dan mengerjakan, setelah itu akan dihukum selama 80 tahun akhirat. Kalau di dunia kira-kira 35 tahun, juta tahun. Saya tidak tahu ya kesayangannya di sini. Kita harus tahu bahwa banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang baik itu dengan tujuan mulia supaya kaum muslimin takut, supaya kaum muslimin sholat, supaya kaum muslimin jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya, bikin hadis. Tujuannya baik. Tapi caranya jelas keliru, jangan salah bikin hadis. Mungkin ini salah satunya, ya. Saya tidak tahu persis dan banyak itu. Ancaman bagi yang ini begini, yang bahwa tidak sholat itu dosa yang sangat besar, betul sekali, sangat betul sekali. Ya. Tapi jangan lupa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya. Maka jangan memastikan. Bahkan ada 6 kumpulan buku-buku hadis sahih yang saya baca. 6 kumpulan buku dari 6 buku dirangkum dari 1 buku, kira-kira begitu. Iya, klaim sahih kan belum tentu sahih, ya kan? Klaim sahih kan belum tentu sahih. Mengklaim kan bisa saja. Ya. Sekali lagi, saya tidak tahu dengan seandainya kita takut sekali gara-gara baca hadis itu, ya lebih takut lagi tentang kekafiran, ya kan? Bukan 1-2 ulama yang berpendapat
tidak sholat sengaja ya, tentu hadis yang tadi tentu sengaja ya, bukan satu dua ulama ahlu sunnah yang berpendapat bahwa sekali tidak sholat kafir. Pendapat ulama, walaupun pendapat ini lemah ya. Artinya kita harus takut untuk meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, sholat tidak tepat waktu, sholat tidak berjamaah. Kita menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau cerita mengenai itu, kalau melihat tadi secara fisik itu enggak, karena tuh ada satu seorang hanya katakan waktu umur kecil dia kalau mimpi sempurna itu Waktu kecil. makanya diteruskan satu selawatan misalnya itu sendiri lagi kata ibunya di dalam kita kamu belum apa kalau belum ketemu fisiknya nanti itu jadi itu padahal sudah tidak dengan fisiknya Enggak. Seandainya itu betul dan sebuah keutamaan, tentu yang ditemui duluan oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali, Zubair, Talha, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Enggak ada riwayat satupun. Ya. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang hidup dengan orang mati itu ada apa? Ada barzah. Barzah itu maka disebut alam barzah kan? Barzah itu dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati tidak mungkin ada hubungan dalam bentuk apapun. Ya, termasuk mimpi. Ketika kita mimpi bertemu dengan ayah kita yang sudah meninggal, apakah itu ayah kita? Ya bukan, namanya mimpi. Setan bisa sekali, jin setan sangat bisa sekali. Jin setan hanya tidak bisa membuat kita mimpi bertemu Rasulullah SAW. Maka kita mimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, bertemu dengan Imam Bukhari, bertemu bahkan dengan Abu Bakar, Umar, padahal itu setan. Mungkin nggak? Mungkin. Yang tidak mungkin cuman bertemu dengan Rasulullah SAW, padahal itu setan. Nah, ini yang tidak mungkin. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.